hangat. Shalom. Ada sukacita, men? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya dan sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan di ibadah Youth malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Punya Allah seperti Engkau yang sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyertai kehidupan kami di sepanjang satu hari ini. Dan telah menghantarkan kami sampai ke tempat-Mu ini dalam keadaan sukacita. Untuk kami dapat boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Sehingga kami boleh bersukacita merasakan hadirat Tuhan di malam hari ini. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan berkati, antarkan mereka sampai ke tempat ini dalam keadaan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan teman-teman? Siap memuji Tuhan? Oke, untuk itu kami undang bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai karena kita tahu hari ini dan hari yang akan datang adalah hari yang dijadikan Tuhan. Untuk itu mari kita bersukacita. Mari ekspresikan dirimu tanda bahwa kamu adalah anak-anak. Hari
kita mau terima sukacita yang daripada surga. Kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami telah memuji Engkau, biarlah pujian itu dapat menyenangkan hati-Mu dan memberkati kami ya Bapa. Saat sebentar Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh berakar bertumbuh di dalam hati kami. Dan kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, biarlah penyembahan kami ini boleh dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau. Satu hal yang ku rindu,
Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami setiap anak-anak muda boleh hadir di rumah-Mu ini Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar boleh berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Terpujilah nama Bapa ini sampai selama-lamanya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh duduk kembali. Shalom buat kita semuanya. Sekali lagi enggak semangat ya. Shalom. Boleh yang sebelah kiri. Shalom. Yang sebelah kanan boleh lebih kuat lagi. Shalom. Ya, kita bersyukur teman-teman kita bisa beribadah berkumpul lagi pada malam hari ini. Saat sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mungkin di flyer foto saya beda ya. Di situ panjang rambut kan teman-teman, masih ganteng. Sekarang lebih ganteng lagi, amin. Baik teman-teman yang terkasih, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Ibrani. Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sudah dapat? Kita boleh membacanya bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Ya, sekali lagi saya ulangi teman-teman. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf saya tidak ada PPT-nya ya. Saya manual saja. Jadi teman-teman yang terkasih, kitab ini ditulis oleh penulisnya pada saat itu ketika bangsa Ibrani mengalami tekanan. Ketika mereka mengalami pencobaan, ketika mereka menghadapi tantangan. Terkhususnya tantangan yang membuat iman mereka goyah. Mereka menghadapi dorongan baik dari dalam maupun dari luar. Mereka harus berhadapan dengan bangsa Yahudi yang saat itu bertentangan dengan ajaran Kristus. Sehingga masyarakat yang ada di Ibrani ini dipaksa untuk meninggalkan iman mereka supaya mereka meninggalkan Yesus. Oleh karena itu, penulis kitab ini mengatakan bahwa sebab itu kamu memerlukan ketekunan. Artinya ketekunan di dalam iman. Supaya apa? Supaya ketika mereka melakukan kehendak Allah, mereka memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Nah teman-teman, ketika berbicara ketekunan, apa yang terlintas di pikiran kita? Ada yang mau jawab? Ya, kalau dikatakan ketekunan berarti giat, sungguh-sungguh, rajin. Teman-teman tahu hewan lebah? Khususnya lebah madu. Ada yang nggak tahu? Jadi teman-teman kita tahu bahwa lebah madu itu adalah hewan yang tekun. Kenapa saya katakan dia adalah hewan yang tekun? Karena dia setiap harinya menghisap sari bunga. Dia setiap harinya mengambil sari bunga. Sehingga dia bisa menghasilkan madu yang manis. Nah sama seperti kita teman-teman pada malam hari ini, khususnya anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Kita masak kalah sama lebah. Lebah aja tekun, bisa menghasilkan madu yang manis. Bisa menghasilkan madu yang terbaik. Apalagi kita anak-anak muda Kristen sebagai orang percaya. Pasti ketika kita memiliki ketekunan, kita bisa menghasilkan sesuatu yang manis dalam hidup kita. Kita bisa menghasilkan suatu buah yang berdampak bukan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bukan hanya kepada yang dekat-dekat saja, tetapi bisa menyebar luas. Sehingga apa? Sehingga orang lain merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Nah teman-teman, mengapa sih kita sebagai orang percaya harus memiliki ketekunan? Mengapa sih kita sebagai orang yang beriman? Ya kan Bang Ber? Mengapa kita sebagai orang yang beriman harus memiliki ketekunan? Mengapa kita sebagai pengikut Kristus harus memiliki ketekunan?
Di sini ada dua alasannya teman-teman. Yang pertama yaitu karena menjadi orang Kristen tidak mudah. Sekali lagi saya ulangi, karena menjadi orang Kristen tidak mudah. Artinya ketika kita menjadi orang Kristen, banyak tantangan yang kita hadapi. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, pasti kita akan menghadapi yang namanya tantangan. Apalagi kita tinggal di Indonesia. Banyak sekali tantangannya teman-teman. Banyak sekali tantangan yang membuat iman kita goyah. Mungkin kita tidak merasakannya, tapi mungkin teman-teman di daerah kita yang lain, yang minoritas sekali, mereka mungkin merasakannya. Bahkan mungkin mereka untuk berkumpul seperti kita ibadah, sangat susah. Bahkan mungkin ketika mereka mau menyembah Tuhan saja di rumah, mereka masih diganggu, mereka masih diusik. Apalagi di bulan sekarang teman-teman. Mereka sedang menjalani kalau siang hari nggak ada boleh buka warung katanya. Padahal kita tidak ada ngapa-ngapain kan, tidak ada mengganggu, tetapi mereka melakukan pengerusakan. Makanya dikatakan teman-teman menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Banyak tantangan yang harus kita hadapi, banyak tantangan yang harus kita lewati. Yang kedua teman-teman, dikatakan mengapa kita harus memiliki ketekunan, karena iblis tidak pernah berhenti menggoda kita. Sekali lagi saya ulangi, karena iblis tidak pernah berhenti menggoda kita. Nah teman-teman, tanpa kita sadari, di sekeliling kita ini pun mungkin ada iblis. Bukan mungkin ya, pasti ada. Coba lihat kiri kanannya. Itu dia. Yang mengganggu teman saat ibadah, yang mengganggu teman-teman, yang menghilangkan fokus teman-teman saat ibadah, itu bisa dikatakan iblis. Karena apa? Karena membuat teman-teman nggak fokus ibadah. Atau ada juga iblis yang mempengaruhi kita, sehingga kita sama sekali tidak ibadah. Contohnya mungkin tadi ada iblis yang menggoda kita kan. Nggak usah lah ibadah, ayo kita ke kota aja, nongkrong, duduk-duduk, lihat-lihat pemandangan sekitar Tarutung. Ayolah kita kesini aja, ayolah kita main PS aja yuk. 2 jam, 1 jam, berapalah 6.000-nya kan. Daripada ibadah 2 jam bosan dengar firman Tuhan. Atau mungkin juga ada yang mengajak kita, mungkin pasangan kita, mengajak kita, ayolah sayang, gak usah ke gereja. Gak enak, gak bisa duduknya dekat-dekat. Ya kan Bang Rasel? Jauh. Kalau enggak ibadah di sini mungkin kalau ke kota, mungkin dekat-dekat kan? Di motor berdua ke kota agak jauh, dilama-lamakan. Lewat dari Huta Barat biar jauh keliling. Ya kan? Itu mungkin menggoda kita teman-teman. Atau mungkin, tetapi kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita tekun, pasti ada juga Roh Kudus yang mengarahkan hati kita supaya ibadah. Contohnya tadi saya. Tadi Alex Sambarita, dia nggak mau ibadah. Kami satu kos. Dia tetangga saya, tapi paling ujung. Dia nggak mau ibadah kan teman-teman. Dia masih berdiri-diri, melihat-lihat. Saya ajak, ayo Lex, kita sama-sama ibadah supaya sama-sama terberkati. Amin. Makanya itu teman-teman, iblis tidak butuh banyak celah untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa teman-teman. Sekali lagi saya ulangi, iblis tidak butuh banyak celah untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sama seperti kapal. Kapal itu tenggelam bukan karena banyaknya air di sekitarnya. Tetapi kapal tenggelam hanya karena sedikit lubang pada badannya. Begitu juga si iblis teman-teman. Dia nggak butuh banyak celah untuk membuat kita jatuh. Tetapi ketika kita terlena sedikit saja, ketika kita gagal fokus sedikit saja, ketika kita tidak memiliki ketekunan sedikit saja, iblis dengan mudah membuat kita jatuh. Oleh karena itu, pada malam hari ini, melalui kitab Ibrani ini, kita diajak sebagai orang percaya, kita diingatkan bagaimana melawan godaan iblis ini dengan memiliki ketekunan, dengan teguh di dalam iman kita. Ketika kita teguh di dalam iman kita, maka kita akan bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti tema kita tahun ini, Year of Multiplication. Apa artinya, teman-teman? Iya, tahun pelipat gandaan. Ketika kita mau sungguh-sungguh memiliki ketekunan, ketika kita mau tekun di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan, maka kita pasti akan bisa melaksanakan Year of the Multiplication.
Nah teman-teman yang terkasih, pada malam hari ini ada 3 hal yang mau kita pelajari. Mengapa sih kita harus memiliki ketekunan? Mengapa sih kita harus tekun di dalam Tuhan? Atau dalam hal apa saja kita harus tekun? Nah sebelum itu teman-teman, nanti di akhir renungan saya ada sedikit kuis. Yang nggak bisa menjawab, nanti saya panggil ke depan ya. Gak usah takut teman-teman, santai aja. Gampang-gampang ya soalnya, tentang ketekunan. Nah teman-teman, yang pertama yang mau kita pelajari yaitu tetap berakar dalam Kristus atau tekun di dalam iman. Sama yang sudah seperti saya katakan tadi teman-teman, kita sebagai orang Kristen ini, iman kita sangat diuji hidup di dunia ini. Sangat banyak tantangan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita memang sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita hanya Kristen KTP saja mungkin nggak ada tantangannya. Enak-enak saja. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti iman kita dihadapi dengan berbagai tantangan. Apalagi pada zaman sekarang ini teman-teman, banyak tantangan yang membuat kita, yang membuat iman kita semakin goyah, yang membuat iman kita itu jauh daripada Tuhan. Contohnya mungkin kita diperhadapkan dengan ketika kita nanti sudah masuk ke dunia pekerjaan, kita ditawari jabatan yang tinggi, tetapi harus meninggalkan iman kita. Kita ditawari pekerjaan menjadi bos besar, tetapi kita harus meninggalkan iman kita. Kita harus meninggalkan Yesus supaya kita memperoleh jabatan. Banyak sekarang kita temui seperti itu. Atau khususnya teman-teman muda, ketika nanti sudah selesai, mungkin kembali ke kampung halamannya, mungkin ketika teman-teman mencari pasangan, mungkin diperhadapkan dengan pasangan yang beda iman. Itu juga membuat iman kita goyah. Mungkin ketika teman-teman yang perempuan melihat, ada cowok ganteng kali bah, bisa main musik, jago, tinggi, tetapi dia beda iman dengan kita. Kemudian si laki-laki itu bilang, kalau kamu mau sama saya, mau menikah dengan saya, kamu harus mau meninggalkan imanmu dan ikut agama saya, login. Nah mungkin kalau iman kita nggak kuat, terutama yang perempuan ini mungkin dengan mudah pindah agama. Mau sajalah. Kalau kita mengikuti hawa nafsu dunia ini, mungkin kita terima-terima saja. Ataupun yang laki-laki ketika lagi jalan-jalan melihat ada perempuan yang cantik, ada perempuan yang bagus lah, tetapi beda agama dengan teman-teman, tetapi beda iman. Kemudian si perempuan itu mau, tetapi dengan syarat pindah agama. Apalagi di tempat saya teman-teman, itu banyak sekali agama muslim itu yang cantik-cantik teman-teman. Karena orang Melayu kan, apalagi orang Melayu dicampur Cindo, itu mantap kali teman-teman. Tetapi puji Tuhan Bang Kasmir imannya nggak goyah. Dia tetap sama Kak Elisa. Karena apa? Karena mungkin saat itu dia sudah memiliki ketekunan di dalam imannya. Nah teman-teman, ketika kita diperhadapkan dengan konteks seperti ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kitab Ibrani ini mau mengajak kita untuk tetap tekun di dalam iman. Artinya apa teman-teman? Artinya kita harus tetap setia kepada Yesus. Sekalipun teman-teman mendapatkan tekanan apapun itu, sekalipun teman-teman mendapatkan ancaman sekalipun itu, kita harus bisa tetap tekun dalam iman. Teman-teman, ada satu kisah, ada seorang penginjil yang berasal dari Jerman, dia bernama Nongseng, dia ditempatkan untuk menginjili ke sebuah pulau yang ada di India. Pulaunya ini masih pulau terpencil yang belum mengenal Yesus dan yang masih primitif. Kemudian dia dikirim ke sana, dia tanpa pikir panjang, dia tanpa menolak sedikit kata pun, dia langsung mengiyakan. Yang disuruh oleh gereja, dia langsung mengiyakan, dia mau menginjili ke situ. Kemudian keesokan harinya dia berangkat bersama keluarganya. Dia menginjili bersama keluarganya teman-teman. Kemudian ketika sampai di pulau tersebut yang ada di India, dia mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia mulai menyampaikan Injil. Tetapi kepala suku di sana tidak terima. Dia menolak, kemudian dia menangkap istrinya. Dia berkata,
saya tidak suka kamu memberitakan Injil di sini. Saya tidak suka kamu mengikut Yesus. Silakan hentikan penginjilanmu, tinggalkan Yesus. Kalau tidak, istrimu akan saya bunuh. Kemudian si Nongseng ini berkata, mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar, kuta ingkar. Kemudian ketika mendengar itu, kepala sukunya ini marah. Kemudian dia membunuh istrinya ini. Kemudian setelah seminggu setelah itu, si Nongseng ini nggak patah semangat. Dia masih memberitakan Injil di tempat tersebut. Kemudian si kepala suku mengetahuinya lagi, dia menangkap anaknya. Kemudian dia berkata kepada Nongseng, hentikan penginjilanmu, tinggalkan Yesus, kalau tidak anakmu akan saya bunuh. Kemudian si Nongseng dengan tegas berkata sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar, kuta ingkar. Kemudian anaknya dibunuh teman-teman. Dia memang sangat sedih, dia memang sangat terpukul, dia memang sangat-sangat jatuh. Tetapi dia tidak melupakan tugasnya. Dia tidak mau meninggalkan imannya, walaupun dia diancam seperti itu. Kemudian seminggu lagi, dia memberitakan Injil kembali. Kemudian kepala suku itu menangkap dia dan berkata, sekali lagi saya katakan, tinggalkan Yesusmu, hentikan penginjilan, atau engkau akan saya bunuh. Dengan tegas kembali Nongseng berkata, mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar, kuta ingkar. Kemudian dia dibunuh oleh kepala suku teman-teman. Nah setelah 3 hari setelah kejadian itu, kepala suku ini heran. Mengapa si Nongseng ini begitu teguh, begitu yakin untuk memberitakan Injil. Tidak ada takut sekalipun, tidak ada gentar sekalipun. Siapa sih Tuhan yang dia sembah itu? Siapa sih Yesus yang dia ikuti itu sehingga imannya tidak goyah? Kemudian si kepala suku ini mencoba mempelajari, mencoba mencari tahu siapa sih Yesus itu. Dan dia mencoba mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Dan puji Tuhan setelah itu kepala suku ini baru sadar bahwa Yesus yang Nongseng ikuti itu adalah Tuhan yang luar biasa teman-teman. Sehingga sampai sekarang pulau itu menjadi salah satu pulau yang paling taat beragama, paling taat kepada Yesus. Dan juga dari kisah Nongseng ini ada sebuah lagu di Kidung Jemaat. Judulnya Mengikut Yesus Keputusanku. Pasti kita sudah pernah dengar teman-teman. Nah teman-teman, dari kisah ini kita mau belajar teman-teman. Bahwa di bawah tekanan sekalipun, bahwa di dalam tantangan iman sekalipun yang mengancam teman-teman, kita diajak, kita diingatkan untuk tetap kepada Yesus. Karena apa? Karena ketika kita mau setia kepada Yesus, ketika kita bertekun di dalam iman, maka ketika kita melakukan kehendak Allah, maka apa yang Tuhan janjikan itu kepada kita, kehidupan yang kekal di surga nanti, pasti akan kita terima. Amin. Amin teman-teman. Yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu tekun di dalam doa. Apa teman-teman? Salah satu orang boleh membaca Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Iya. Di poin yang kedua ini kita diajak untuk tekun dalam doa atau terus membangun mesbah doa kita. Nah teman-teman, kalau dikatakan doa, apa sih artinya doa? Berarti komunikasi kita sama Tuhan. Kalau dikatakan doa artinya kita berbicara atau berhubungan langsung dengan Tuhan. Doa juga dikatakan sebagai napas hidup orang Kristen. Artinya kalau nggak bernapas, kita mati. Coba misalnya Bang Amos nggak bernapas nanti setelah pulang dari sini di kos. Dia nggak bernapas 5 menit aja. Pasti rame di kosnya orang kan. Itu artinya dikatakan napas itu adalah kehidupan kita. Begitu juga dengan doa teman-teman. Doa itu dikatakan napas hidup orang Kristen. Artinya kalau kita nggak berdoa berarti rohani kita mati. Kalau kita nggak berkomunikasi dengan Tuhan, artinya kita tidak bisa apa-apa teman-teman. Kita tidak bisa melangkah sendiri tanpa doa. Doa itu dikatakan bahwa alat kita untuk berbicara kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu enggak jauh teman-teman. Dia sangat dekat. Dikatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Artinya ketika teman-teman sungguh-sungguh berdoa, ketika teman-teman mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Ketika kita mau melipat tangan kita, ketika kita mau meluangkan sedikit waktu kita sebelum beraktivitas, setelah beraktivitas, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan itu hadir bagi kita teman-teman. Namun juga
Banyak juga kita anak muda yang merasa, ngapain berdoa sih, gak penting doa itu. Aku juga berdoa, gini-gini aja hidupku, gak ada perubahan. Aku minta ini sama Tuhan, gak ada dikasih. Aku minta itu, gak ada dikasih. Malahan tambah parah. Teman-teman, jawaban doa itu ada 3. Iya, sabar, dan tidak. Mungkin ketika teman-teman belum menerima jawaban doa, itu jawabannya tidak. Atau ketika teman-teman masih menunggu jawaban dari doa teman-teman, mungkin jawaban Tuhan sabar dulu, ada saatnya. Tanpa kita sadari juga teman-teman, cara Tuhan menjawab doa kita itu, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doa. Kita nggak tahu bagaimana sih cara Tuhan itu untuk mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita minta kekuatan, Tuhan memberi kita kesulitan untuk membuat kita semakin kuat. Ketika kita meminta kebijaksanaan, Tuhan memberi kita masalah untuk kita selesaikan. Ketika kita meminta keberanian, Tuhan memberi kita bahaya untuk diatasi. Ketika kita meminta cinta, Tuhan memberi kita orang-orang bermasalah untuk kita bantu. Dan doa kita sudah terjawab. Seperti itulah teman-teman cara kerja Tuhan. Mungkin ketika kita berdoa, kita belum tahu apa jawaban dari doa kita. Tetapi pada malam hari ini kita diajak melalui kitab Ibrani ini untuk tetap tekun. Tekun di dalam iman, dan yang kedua, tekun di dalam doa. Artinya ketika teman-teman berdoa, percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita bertekun di dalam doa. Ada yang berkata bahwa ketika kita berdoa, ada orang yang berdoa itu ketika hanya butuh saja. Ketika hanya butuh Tuhan, dia baru datang berdoa. Yang lebih parahnya lagi, dia udah dalam masalah, dalam bahaya, tetap enggak berdoa. Sok-sok bisa sendiri. Dia sok-sok mampu menghadapi hidup ini. Namun teman-teman, pada malam hari ini kita diajak untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, maka kita akan mengerti apa kehendaknya Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, ketika kita tekun dalam doa, maka apa yang Tuhan janjikan bagi hidup kita akan tergenapi. Amin. Poin yang ketiga teman-teman, yang terakhir, tekun dalam pembacaan Alkitab. Salah satu orang boleh membaca 1 Timotius 4 ayat 13. Yang cewek boleh 1 Timotius 4 ayat 13. Yang perempuan? Iya, teman-teman yang terkasih, di poin yang ketiga ini kita diajari untuk tekun dalam pembacaan Alkitab atau untuk hidup dipimpin oleh firman. Teman-teman yang terkasih, kita ini berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita berjalan di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Artinya apa? Artinya kita butuh penerangan. Kita butuh suatu cahaya yang mampu menerangi kita, yang mampu menuntun kita di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Maka daripada itu teman-teman, dikatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Artinya apa teman-teman? Artinya firman Tuhan itu arah untuk kita melangkah selanjutnya teman-teman. Kita nggak akan bisa mengerti kehendak Tuhan, kita nggak akan bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita kalau kita tidak membaca firman-Nya. Karena apa yang Tuhan mau bagi hidup kita, itu semua sudah disampaikan dalam Alkitab. Ketika kita mau mengerti, apa sih Tuhan kehendak dalam hidupku, kita boleh membaca firman-Nya. Atau ketika kita sedang merasa hilang arah, kita boleh membaca firman-Nya teman-teman. Kita boleh merenungkan firman-Nya. Teman-teman yang terkasih, mungkin di sini kita masih banyak yang malas ya baca Alkitab. Ada yang udah habis baca Alkitab? Boleh angkat tangannya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Atau ada yang udah membaca 10 kitab? Ada? Gak ada juga? Yang udah membaca 10 kitab? Yang sudah membaca 8 kitab? Gak ada juga?
7 kitab. Udah habis membaca? Gak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada yang pernah membaca habis. Teman-teman. Sayang sekali ya. Nah teman-teman, pada malam hari ini kita diajak untuk tetap tekun di dalam pembacaan Alkitab. Nah teman-teman, ada satu cerita. Ada sebuah jemaat di satu gereja yang hidupnya sangat-sangat susah. Yang hidupnya sangat-sangat dibilang sulit sekali. Mereka kekurangan dalam ekonomi. Kemudian dia berkata kepada pelayan Tuhan yang ada di situ, "Amang, hidupku sangat susah. Bolehkah Amang datang ke rumah untuk mendoakan keluarga kami?" Kemudian si pelayan ini datang keesokan harinya ke rumah si keluarga ini. Dia berdoa kepada keluarga itu, kemudian dia berkata kepada keluarga itu, "Apakah saya boleh meminjam Alkitab sebentar?" Kebetulan di rumah itu hanya ada satu Alkitab. Kemudian si bapak ini memberikan Alkitab ini kepada si pelayan Tuhan ini. Kemudian ketika diberikan Alkitab itu, si pelayan Tuhan ini membaca dulu Alkitab itu. Kemudian dia mengajak kembali keluarga ini berdoa. Nah ketika mereka berdoa, si pelayan Tuhan ini menyelipkan amplop yang berisi uang. Dia sudah menyiapkan amplop yang berisi uang, diletakkan di lembaran Alkitab. Di kitab Matius diletakkan amplopnya. Kemudian dia menutup Alkitab itu kembali, mereka berdoa, dan setelah selesai berdoa, si pelayan ini kembali memberikan Alkitabnya kepada keluarga itu. Kemudian dia berkata, Tuhan pasti akan membantu keluarga ini ketika keluarga ini sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Kemudian singkat cerita, si pelayan ini pulang. Kemudian 6 bulan lagi, keluarga ini kembali mengeluh sama pelayan ini. "Amang, semenjak Amang doakan itu, keluarga kami sama aja, gak ada perubahan. Malahan tambah sulit pun setelah Amang doakan, gak ada sama sekali perubahan. Keluarga saya tetap gini-gini aja, ekonomi kami tetap sulit. Bolehkah Amang datang lagi, tetapi lebih sungguh-sungguh lagi Amang mendoakan keluarga kami?" "Oke," kata si Amang ini. Keesokan harinya dia datang kembali ke rumah keluarga itu. Kemudian dia berdoa kembali dan dia meminta Alkitab. Dia meminta Alkitab lagi dan diberikan lagi Alkitab yang sama 6 bulan yang lalu yang dikasih oleh keluarga itu. Dan ketika si pelayan ini membuka Alkitabnya, di kitab Matius, amplopnya masih ada. Dan juga masih ada uangnya. Artinya apa teman-teman? Artinya keluarga ini gak pernah membaca Alkitab. Karena masih ada amplopnya di situ. Dan juga gak terbuka sedikit pun amplopnya. Masih ada uang di dalamnya. Nah teman-teman, dari kisah ini kita mau belajar. Ketika kita mengeluh banyak masalah, ketika kita mengeluh hidup kita penuh dengan tantangan, tetapi kita gak mau datang kepada Tuhan, sama aja bohong teman-teman. Sama seperti keluarga ini. Dia bilang dia sangat kesusahan. Tetapi membaca Alkitab saja dia gak mau. Padahal ketika dia mau membaca Alkitab itu, dia pasti akan menemukan berkat Tuhan yang ada di situ. Berupa amplop tadi. Tetapi karena keluarga ini malas untuk datang kepada Tuhan, untuk membaca Alkitab, sehingga berkat Tuhan tadi yang seharusnya dia terima, terhambat. Maka daripada itu teman-teman, pada malam hari ini kita diajak. Mana tahu nanti ada pelayan Tuhan datang ke rumah kita, minta Alkitab, bolehlah kita balik Alkitab kita kan, mana tahu ada berkat. Tetapi jangan karena itu teman-teman. Pada malam hari ini kita diajak untuk tekun dalam pembacaan Alkitab, untuk hidup dipimpin oleh firman. Karena kunci hidup kita berhasil, kunci hidup kita penuh berkat Tuhan, itu adalah hidup dipimpin oleh firman. Hidup di dalam ketekunan di dalam Alkitab. Teman-teman yang terkasih, pada malam hari ini kita sudah belajar 3 hal. Kita sudah belajar tentang ketekunan, yaitu bertekun di dalam iman, tetap membangun mesbah doa, dan hidup dipimpin oleh firman. Ketika teman-teman mau sungguh-sungguh melaksanakan 3 hal ini, ketika teman-teman tetap setia melakukan ketiga hal ini, maka teman-teman akan sudah melakukan kehendak Allah dan akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Sehingga kita anak-anak muda di tempat ini akan mengalami yang namanya keberhasilan, akan mengalami yang namanya pelipat ganda dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Sesuai janji saya tadi, di akhir renungan ini ada kuis. Tadi kita sudah belajar tentang ketekunan dalam pembacaan Alkitab.
atau tekun membaca Alkitab. Saya mau minta 3 orang yang hafal 10 nas Alkitab. Boleh angkat tangannya, maju ke depan. Ada hadiahnya teman-teman. Gak usah takut. 10 nas Alkitab. Atau sedikit kali, 20 lah. Kalau ada yang bisa 20, mantap. Ada yang bisa? Yang teologi? Aduh, yang PPA? PMG? Mungkin hafal tentang lagu rohani? PAK? Gak ada yang hafal? 10. 1 Tesalonika 5, tetaplah berdoa, udah 1. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah, udah 2 teman-teman. 8 lagi. Gak ada yang mau? Ada hadiahnya loh. Oh, Timi 1. Boleh maju ke depan, Tim. Ada lagi? Ada 2 peserta lagi? Atau kalau nggak bisa 10, 7 lah. Udah nego ini loh. 7,5. Aduh, 5. Ada yang bisa 5? 5? Gak ada yang bisa 5 teman-teman. 5 nas Alkitab. Gak apa-apa pendek, yang penting nas Alkitab. Ada yang mau coba? Bang Edwin? Pas? 3 lah. 3 terakhir. Ini terakhir kali teman-teman. Udah harga pas. 3 ayat yang hafal. Kedua juga, bah. Atau 2 lah. Udah pas sekali teman-teman. Yang hafal 2 ayat Alkitab. Udah harga mati nih. Enggak bisa lagi. 2. Yang mau PPL. Gimana ini mau PPL ini, bah? Nanti tanya muridnya, Pak, di mana tertulis ini, Pak? Tunggu dulu, Dek. Gak tahu. 2 aja teman-teman, 2. Atau di sini yang hafal ayat maluannya mungkin, atau ayat baptisnya, boleh? Atau ayat pegangannya, yang maju ke depan. Gak ada yang mau? Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya teman-teman. Kalau teman-teman mau aja maju, sebutkan itu, ada hadiahnya. Gak usah takut. Pas? Berarti sama Temi aja semua hadiahnya ya. Oke, Temi silakan sebutkan. Boleh dibuka, Bang? Mana tahu nggak pas kan? Iya, Bang. Oke. Nggak apa-apa, yang bisa aja. Yang pertama, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Oke, yang kedua. Terus, Iya, dibacanya. Boleh sadan, dibacanya. Oke, nggak salah, Bang. iya, lagi. Yang kedua, Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terus yang 1 Tesalonika pasal 5 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada lagi? Yang keberapa lagi, Bang? Yang Satu Tesalonika pasal 5 ayat 21. Pas. Enggak. Matius 6 ayat 21. Bentar, Bang. Kalau nggak kuat, boleh pegang kamera. Nggak kuat bilang. Pas? Itu aja? Oke. Tepuk tangan. Berarti cuma tim yang dapat ya.
Berarti teman-teman yang senior kalah sama Timi. Bang Over semester 8 kalah sama semester 2, Bah. Kan saya bilang semua boleh maju. Baik teman-teman, mungkin itulah renungan singkat kita pada malam hari ini. Kita sama-sama belajar, kita sudah belajar tentang ketekunan di dalam Tuhan. Sehingga kita sebagai pemuda Kristen bisa mengalami pelipat gandaan. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kami telah sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami telah belajar firman Tuhan yang mengajari kami untuk tetap tekun di dalam Tuhan. Apapun tantangan kami Tuhan, apapun cobaan kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memampukan kami Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengalami ketekunan, boleh tetap teguh dalam iman-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan firman kami Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terpuji dalam nama Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Dan hambanya dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mengundang petugas pengumuman. Pengumuman Sabtu 21 Februari 2026. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan pelayanan teman-teman dalam ibadah Pemuda Blessing Community hari ini. Kiranya hadirat Tuhan melingkupi setiap kita dalam ibadah hari ini. Apakah ada di antara teman-teman yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada, kami mengundang untuk berdiri. Puji Tuhan. Berikut kegiatan ibadah kita untuk 1 minggu ini. Yang pertama, kita akan melaksanakan ibadah raya Minggu 22 Februari 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Sibarani, MTH. Ibadah tersebut disertai ibadah anak sekolah minggu. Dan marilah kita mengajak keluarga kita, teman-teman kita, bahkan pasangan kita untuk beribadah di gereja ini dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Yang kedua yaitu Kamis 26 Februari 2026 kita akan mengadakan doa malam yang dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang teman-teman semuanya untuk mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan keluarga kita untuk doa malam bersama di gereja ini dan merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Di sini kita akan sharing firman Tuhan dan saling mendoakan. Bagi seluruh pelayan di gereja ini juga wajib mengikuti doa malam tersebut. Yang ketiga yaitu ibadah Youth Blessing Community yang akan diadakan pada hari Sabtu 28 Februari 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ibadah tersebut akan dilayani oleh PDP Moses Marbun STH. Mari kita hadiri bersama teman, keluarga atau pacar dalam ibadah pemuda tersebut. Kita akan berfellowship bersama dan iman kita akan bertumbuh lewat komunitas rohani. Jangan lupa ya teman-teman. Dan yang terakhir, di gereja kita ini kita akan mengadakan baptisan air pada bulan April 2026. Bagi teman-teman yang rindu untuk dibaptis air, silakan mendaftarkan diri kepada Ibu Koordinator kita, Ibu Evi Sitohang, paling lama tanggal 20 Maret 2026. Demikian info tentang kegiatan gereja kita. Selamat malam minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kami mengundang petugas kolektan maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan firman-Mu yang sudah kami dengar tadi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat sebentar Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, amin.
sambil persembahan dikumpulkan, iya, saya menyampaikan sedikit teman-temannya untuk mempertegas pengumuman kita. Besok kita ibadah umum ya teman-teman seperti biasa. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ingatkan kita untuk kita tekun dalam Tuhan. Ya, mungkin ada satu hal yang belum sempat disampaikan oleh Bang Kasih ya, yaitu juga tekun dalam ibadah, begitu ya. Supaya teman-teman juga bisa beribadah bersama-sama, jangan karena paksaan. Ingat, semua yang kita kerjakan karena paksaan itu tidak ada gunanya, sia-sia. Amin. Jadi ingat bahwa Tuhan sudah menebus kita, itu yang paling penting teman-teman ya. Ibadah itu nggak menyelamatkan, tapi orang yang diselamatkan Tuhan pasti ibadah. Amin. Bukan karena diingatkan. Kemudian hari Kamis ya, kita ada doa malam. Ayo kita doa. Apalagi teman-teman yang terlibat pelayanan selama ini. Jadi bukan hanya yang akan melayani minggu besoknya, begitu. Tapi kita semua terlibat. Karena apa? Ya tadi juga kita dengar firman Tuhan. Ya, kita juga harus tekun doa. Itu yang Tuhan ajarkan. Ya, prayer without ceasing. Berdoa tanpa henti kata firman Tuhan. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Doa bukan karena kita minta sesuatu sama Tuhan. Dalam doa kita bisa minta sesuatu. Amin. Tapi arti atau hakikat penting dari doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Supaya apa? Karena itu adalah nafas rohani kita. Jadi ayo hari Kamis tanpa harus diingatkan. Ayo silakan teman-teman ambil inisiatif untuk siapkan dirimu, datang doa malam bersama-sama di tempat ini. Kalau ada pokok doa atau hal-hal yang ingin doakan, kita doakan sama-sama. Karena Alkitab berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Bahkan di bagian lain Yesus berkata begini, 2 orang sepakat minta apapun dalam namaku kata Yesus akan dikabulkan. Jadi ayo kita semangat ya untuk doa teman-teman. Sabtu minggu depan maksudnya 28 Februari minggu keempat teman-teman kita akan ibadah youth ya. Dan minggu pertama nih kita akan kembali blessing cell. Tadi firman Tuhan juga ya ini Tuhan pakai Bang Kasih ini luar biasa hari ini ya, ingatkan kita tentang baca Alkitab. Saya nggak menuduh, nggak ngejudge, nggak menghakimi, pasti kita banyak yang bolong baca Alkitab. Ya enggak. Karena saya sendiri melihat di grup kita ada grupnya aja sudah mulai kendor semangat kita baca Alkitab. Apalagi di selnya, aku yakin pasti nggak jalan. Ayo jujurlah padaku, yang jalan ada sel siapa yang jalan baca Alkitab tiap hari? Angkat tangannya, sel siapa yang tiap hari masih baca Alkitab, masih dilaporkan, masih direkap, diingatkan temannya ada? Sel leader? Nah itu. Jadi teman-teman kita buat sel di ibadah pemuda itu bukan gaya-gayaan. Ya. Tapi itu cara kerjanya Tuhan. Tuhan itu memilih 12 murid dari sekian banyak orang. Ya, untuk menerima pengajaran langsung dari Yesus. Lalu Yesus utus mereka. Dan mereka pun diutus Yesus 2-2. Lalu mereka diutus juga bertujuh. Diutus Tuhan berkelompok-berkelompok. Ketika banyak multiplikasi terjadi. Kenapa saya tergerak untuk buat sel di gereja kita ini. Di pemuda khususnya teman-teman ya. Supaya dengan kelompok sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup kan. Setelah sel ada jaringan, yang ada organ, ada sistem organ, ada organ dan organisme kita ini. Ujung-ujungnya kan ini kan organisme. Bagian terkecil dari kita ini adalah, bagian kecil dari kehidupan adalah sel. Sel itu bisa membelah jadilah jaringan, ya kan? Nah, jadi artinya sel itu sebenarnya adalah wadah kita untuk kita bisa bertumbuh, membelah, begitu loh. Terjadi multiplikasi pelipat gandaan. Makanya sel itu harus kuat. Maka saya bilang sel itu maksimal 12 orang kita. Kita ikut pola Alkitab deh, 12 orang. Tuhan pilih 12 orang. Mungkin Tuhan melihat 12 orang yang bisa nangkep nih. 12, lebih dari 12 kita buka sel baru kan begitu ya. Sampai sekarang sel kita nggak ada yang baru. Udah 1 tahun. Bahkan sel yang lama sudah mulai mati selnya. Yang nggak membelah diri tapi bunuh diri. Nah, saya ingatkan oleh sel leader, saudara itu dipilih untuk menjadi pemimpin di sel. Mungkin saudara sibuk, saya tahu saudara sibuk, ya. Dan saya juga nggak pernah paksa. Artinya kalau saudara merasa aku nggak sanggup jadi sel leader Pak, it's okay, kita bisa ganti gitu, ya. Tuhan nggak pernah kekurangan orang untuk dipercayakan pelayanan gitu maksud saya. Nah maksud saya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita ini yang merasa gengsi, kita merasa hanya gitu doang. Siapa kita yang di Tuhan kasih kepercayaan itu siapa kita, gitu kan ya? Kita ini gak ada apa-apa. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan kita untuk melayani, bahkan di bagian terkecil sekalipun di sel, itu gak gampang loh ya gak sel leader. Gak gampang kan. Buktinya apa? Kita terseok-seok masalahnya.
Tapi kalau kita tekun melakukan itu, nah sel kita mulai berkembang. Teman-teman kita di sel itu bertumbuh dalam Tuhan. Itu kan luar biasa. Sukacita penuh dalam hati kita. Apalagi malaikat di surga. Jadi saya gini aja deh. Besok tolong diulangi lagi baca Alkitabnya. Ya sel leader ya. Ada sel yang leadernya sudah hilang biar saya ganti. Ada yang sudah mungkin gak ada di tempat. Seperti Justina sudah diganti Justina ya. Siapa satu sel dengan Kak Justina kemarin? Tahun lalu teman-teman. Siapa penggantinya? Kamu kan? Oke. Berarti ada ya semuanya ada sel leadernya ya. Nah tolong maksud saya besok ya dibaca lagi deh. Ada juga beberapa yang sudah baca Alkitab di grup lain. Nggak usah, kalau mau ngulangi boleh. Kalau mau ikut lagi dalam bacaan selnya boleh. Kalaupun enggak apa-apa. Sampaikan di sel aku sudah join seperti grup bah yang saya bentuk. Ada 5 grup sekarang. Itu pun saya terpaksa ambil alih tuh beberapa waktu ini untuk jadi hostnya. Saya bukan nggak sibuk teman-teman. Iya kan? Tanya orang si Febri. Orang si Ruth tuh. Saya ambil alih bacaan Alkitab mereka jadi hostnya. Saya tiap hari harus lapor chat mereka. Ayo baca. Si Ruth pun pernah terlambat. Mana Ruth? Nah tuh. Saya kan, Dek Ruth, si Febri juga. Tolong baca Alkitabnya ya. Saya ingatkan mereka. Yang lain saya lihat, saya pantau masih berjalan lah. Walaupun agak jatuh bangun aku gitu ya. Tapi saya bilang ke Nino. Nino kan ada host kita ya. Nino tolong di-push terus ya teman-teman ya. Teman-teman, iman kita bertumbuh. Mazmur bilang begini. Dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih hanya satu. Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Saudara mau dibersihkan oleh apa? Dan Yohanes bilang begini, kamu dibersihkan oleh firman. Kalau kita baca firman mungkin saudara nggak ngerti. Tapi ketika itu saudara baca terus akan berbicara di hati saudara, saudara akan paham dan saudara akan dibersihkan sedikit demi sedikit. Ya, di-wash, dibersihkan dan saudara akan semakin ngerti kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi besok silakan teman-teman hari ini coba selnya nanti dikasih kabar mungkin sudah mati suri. Ya, sudah nggak ada kehidupan di situ kan ya. Tolong diingatkan, shalom teman-teman, apa kabar masih hidup semua gitu ya. Besok kita baca, buat lagi nomor urutnya. Besok kita baca, saya ajak kita baca lagi deh Matius pasal 1. Mungkin Amsal sudah kita baca. Kenapa saya mulai dengan Amsal dulu? Amsal itu kitab kebijaksanaan yang simple kata kalimat itu nggak susah untuk kita pahami maksud saya. Makanya pemula itu disarankan baca kitab Amsal dulu baru Mazmur. Meskipun Mazmur agak sulit, lalu baca perjanjian baru. Jadi mulai besok kita anak muda youth di sini, ayo kita baca Matius pasal 1. Ya, saya percayakan, tolong angkat tangan dulu sel leader semua, angkat tangan dulu semua CL. Angkat tangan, masih ada semua? Iya, saya minta tolong teman-temannya. Oke, kalau ada apa-apa bisa kita diskusikan di grup sel leader yang sudah kita bentuk. Tetap semangat teman-teman, amin. Bilang dulu kiri kanan, semangat kita bro, sis bilang. Iya, puji Tuhan. Nah, kemudian teman-temannya, ibadah sel kita kan kita lakukan di minggu pertama nih. Berarti 2 minggu lagi ya. Di situ kita akan kembali dalam kelompok sel. Saya akan bagi materi. Nanti kita akan bedah di sana, kita akan diskusi di sana saling mendoakan. Dan kita mulai ibadah pemuda itu jam 7 teman-teman ya. Tadi kita memang molor jam 7.15 tadi baru kita mulai. Saya suruh mulai teman-teman ya. Karena kalau kita biasakan terlambat itu ya itu jadi habit kita. Sesuatu yang menjadi habit itu susah diubah. Ayo kita berubah jadi pribadi yang on time gitu loh. Ya kan? Saya selalu bilang Tuhan tuh selalu kerja tepat pada waktunya. Dan dia akan datang pada waktunya. Jadi kita pun mulai belajar. Makanya Tuhan bilang gini, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Supaya kami beroleh hati bijaksana katanya. Ya kan? Hitung waktu dengan baik sungguh-sungguh. Jangan, don't waste your time. Jangan buang waktu untuk hal nggak penting. Ya kan? Teman-teman misalkan Sabtu, oke aku pelayanan. Misalkan dia bilang, oke 6:30 kita standby di gereja. Jangan 6:30 saudara baru mau mandi. Masih ada yang main volley jam 6:30. Saya sedih lihat itu. Artinya kita masih merasa, nantilah itu gitu ya. Teman-teman setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita dalam perkara besar. Nggak ada orang yang sukses itu dia buang-buang waktu. Percaya saya. Ya, salah satu aspek yang buat orang sukses itu adalah punya time management yang baik. Manajemen waktu yang baik, teman-teman. Ya kan kan Sabtu kita nggak ada kuliah, nggak ada kesibukan. Kalau jam 7 kayaknya jam 5 udah bisa siap-siap atau jam 6 udah bisa siap-siap, jam 6:30 sudah standby, udah berangkat. Kayaknya kita lebih enak. Jadi kita pulang nggak terlalu malam. Nah, jadi hari ini kan kita masih jam 8:30, puji Tuhan kan. Paling tidak 1 jam lebih 10 menit kita sudah ibadah. Jadi 1 jam 8:30 kita udah bisa pulang kan enak. Nggak terlalu malam. Iya kan teman-teman? Yang latihan juga bisa latihan sebentar, 30 menit supaya besok bisa lebih maksimal lagi. Jadi tolong teman-teman ya,
Saya mungkin cerewet bagi kalian. Ya, bukan untuk saya teman-teman. Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang siapa-siapa, ini tentang Tuhan masalahnya. Ngerti maksud saya? Nggak ada untungnya ke saya. Saya desak teman-teman, yang ada itu malah beban bagi saya sebenarnya, dalam tanda kutip, mohon maaf. Ya kan, harus ingat. Itu sebuah tanggung jawab yang nggak gampang teman-teman. Bukan untuk saya, nggak ada yang saya dapatkan apa-apa dari saya ngajak teman-teman gitu loh. Ngerti maksud saya? 2 orang pun di sini ibadah teman-teman, tetap ibadah. Misalkan nih, seburuk-buruknya saya dan istri pun di sini berdua misalkan Sabtu gitu, nggak apa-apa, tetap ibadah. Jadi bukan untuk siapa-siapa maksud saya, tapi untuk kita masing-masing. Amin. Ayo kita tekun dalam Tuhan, lebih lagi giat, tinggalkan kita perbaiki hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Selamat malam buat kita semuanya, jangan langsung pulang. Nanti ada tadi Ibu sudah siapkan bubur kacang hijau, memang nggak banyak teman-teman, paling tidak bisa ganjel lapar kita ya. Baik, itu aja dari saya. Selamat malam buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Mari kita datang pada Tuhan. Katakan menyembahmu. Menyembahmu. Tuhan dan Rajaku. Memujimu. Yesus kasih jiwaku. Mengikuti seumur hidup di hadiratmu. Bahagiaku dengan segenap hatimu, dengan cinta kepada Tuhan, katakan kami sembah Tuhan dan Raja. Pujimu Tuhan, Yesus kasih jiwaku. Seumur hidupku di hadiratmu, di hadirat bahagiaku. Di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu bahagiaku. Di hadiratmu, di hadiratmu, amin. Bahagiaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa kebahagiaan kami tidak kami temukan di dalam dunia ini. Tidak kami temukan di dalam harta kami. Tidak kami temukan di dalam kekayaan kami. Tidak kami temukan di dalam jabatan kami. Tidak juga kami temukan dalam relasi kami Tuhan. Tapi kebahagiaan yang sejati kami temukan hanya di dalam hadirat Tuhan. Kalau kami datang ibadah malam ini bukan karena kami yang mau, tapi karena Tuhan yang terus bekerja bagi kami. Berikan kesempatan dan anugerah bagi kami. Ajar kami untuk kami terus melatih diri kami ibadah Tuhan. Karena kami yakin ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup kami sekarang. Air minuman kami akan diberkati Tuhan. Roti makanan kami akan diberkati Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan Engkau akan buat berhasil. Seperti Daniel, Engkau berikan kami kebijaksanaan 10 kali lipat Tuhan. 10 times level. Tuhan terima kasih, berkati kami. Kami terus giat di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat teman kami sudah melayani pada malam hari ini. Yang sudah bermain musik, yang sudah memimpin pujian, singer, multimedia, menyampaikan firman Tuhan. Dan juga yang sudah melayani persembahan. Dan juga sebagai penyambut jemaat. Berkati kami semuanya dengan urapan daripada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan berfellowship dan kami akan kembali nanti ke tempat kami masing-masing. Sertai kami Tuhan. Besok kami bangun dengan tubuh sehat kembali memuji Tuhan. Dan kami boleh teduh secara pribadi dimanapun kami ada. Dan kami ibadah bersama-sama dengan teman kami, dengan keluarga kami. Terpuji dalam nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa. Dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai memberkati kita. Malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman sama-sama kita katakan. Amin. Salam kiri kanannya. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semuanya.